Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meina Febriani, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah apresiasi prosa, dan teman-teman Rombel 3 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami selaku kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai apa itu teori Robert Stanton. Namun sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Friska Rahmawati selaku pemateri. Yang kedua ada Selly Nursita selaku pemateri. Yang ketiga ada Laila Margareta Nurhabibah selaku pemateri. Yang keempat ada Ari Setiawan selaku pemateri. Yang kelima ada Wisnu Galang Firdiawan selaku pemateri. Yang keenam ada Rizky Nuramala selaku pemateri. Yang ketujuh ada Amanda Viola selaku pemateri, dan yang kedelapan ada Okta Silvia selaku pemateri. Mari kita mulai pemaparan materi pada hari ini. Untuk pemateri dipersilahkan. Strukturalisme Robert Stanton. Menurut Sangidu 2004-16 mengungkapkan bahwa teori struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu unsur yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Theo 1988-135, analisis ini bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan mendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur, anasir, dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Pembagian struktur menurut Stanton ada 3. Yang pertama fakta cerita, yang kedua ada tema, dan yang ketiga ada sarana cerita. Fakta cerita. Struktur faktual merupakan salah satu aspek dari cerita. Menurut Stanton, struktur faktual yakni sorot dari satu sudut pandang. Next. Alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Alur juga disebut sebagai tulang punggung cerita, karena sebuah cerita tidak akan pernah seutuhnya dimengerti tanpa adanya alur. 2 elemen dasar yang membangun sebuah alur adalah konflik dan klimaks. Konflik utama selalu bersifat fundamental, membenturkan sifat-sifat dan kekuatan tertentu. Konflik utama inilah yang menjadi inti dari struktur cerita. Klimaks merupakan konflik ketika konfliknya sangat intens sehingga ending tidak dapat dihindari lagi. Klimaks merupakan titik yang mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik dan menentukan bagaimana oposisi tersebut dapat realisasikan. Yang kedua, ada karakter. Karakter biasanya dipakai dalam 2 konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita, sehingga hal inilah yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan, berapa karakter yang ada pada cerita itu? Kemudian, yang kedua itu karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Dalam sebagian cerita, dapat ditemukan satu karakter utama. Menurut Stanton, karakter utama yaitu karakter yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Biasanya, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter atau pada sikap kita terhadap karakter tersebut. Pada kasus lain, bunyi yang diartikulasikan dari nama karakter tertentu juga dapat mengarahkan kita pada sifat karakter itu. Bukti lain yang tidak kalah penting adalah deskripsi eksplisit dan komentar pengarang tentang karakter yang bersangkutan. Kemudian, menurut Stanton, alasan seorang karakter untuk bertindak sebagaimana yang ia lakukan dinamakan motivasi.
merupakan lingkungan di mana cerita tersebut berlangsung. Latar dapat berwujud dekor, latar juga dapat berwujud hal-hal yang berupa ada di belakang. Selanjutnya, latar dapat berwujud waktu-waktu tertentu, seperti hari, bulan, dan tahun, cuaca, atau suatu periode dalam sejarah. Meski latar juga dapat merangkum orang-orang yang menjadi dekor dalam suatu cerita. Latar memiliki daya memunculkan tone dan mood emosional yang melingkupi sang karakter. Tone emosional disebut atmosfer, yang merupakan termin yang merefleksikan suasana jiwa sang karakter atau sebagai salah satu bagian dari dunia yang berada di luar diri sang karakter. Selanjutnya, Selanjutnya ada tema. Next. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan, sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Tema juga merupakan elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail sebuah cerita. Lalu ada kriteria tema. Tema itu selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. Lalu, tema tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. Tidak sepenuhnya bergantung pada hanya disebut sebagai implisit. Lalu, tema diujarkan secara jelas oleh cerita bersangkutan. Yang ketiga, sarana cerita. Teknik yang digunakan oleh pengarang untuk memilih dan menyusun detail-detail cerita menjadi pola yang bermakna. Judul selalu relevan terhadap karya sastra yang diampunya sehingga membentuk suatu kesatuan. Jika judul mengacu pada sang karakter utama, judul acapkali menjadi petunjuk makna cerita yang bersangkutan jika judul tersebut mengacu pada satu detail yang menonjol. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan pusat kesadaran tempat kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Di sini, sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, ada sudut pandang orang pertama sebagai sampingan. Cerita dituturkan oleh satu karakter, bukan utama atau sampingan. Yang ketiga, ada orang ketiga atau terbatas. Pengarang mengacu pada semua karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang karakter saja. Yang keempat ada orang ketiga tidak terbatas. Pengarang mengacu pada setiap karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga. Selanjutnya, gaya dan tone. Menurut Stanton, satu elemen yang amat terkait dengan gaya adalah tone.
Ton merupakan sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Ton memiliki berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, kronis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan. Next. Gaya. Gaya merupakan cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Gaya juga menjadi pembeda dalam tulisan. Gaya memiliki berbagai aspek seperti kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail, dan humor. Kekonritan dan banyaknya imaji dan metafora, gaya juga bisa terkait dengan maksud dan tujuan sebuah cerita. Selanjutnya. Simbolisme. Simbol terwujud detail-detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Stanton 2007-64. 3 efek simbolisme dalam fiksi. Pertama, sebuah simbol yang muncul pada suatu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. 2. Satu simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. 3. Sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema. Stanton 2007, 64-65. Next. Ironi. Ironi itu merupakan cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Stanton 2007-71. Ada 2 jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan ton ironis. Ironi dramatis atau ironi alur dan situasi biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Stanton 2007-71. Ton ironis atau ironi verbal digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikannya. Stanton 2007-72. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.